Puji nama Tuhan. Shalom to BM. Sekali lagi ya, kurang keras. Shalom to BM. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi bersama di ibadah kita hari ini, di mana hari ini adalah hari pertama pertengahan tahun. Di tahun penuaian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya mau ngajak teman-teman untuk kembali lagi ke masa Alkitab, di mana Raja Daud saat tabut perjanjian dibawa ke dalam Yerusalem, dia menari-nari tanpa lelah untuk menyampaikan ucapan syukur dia, sukacita dia. Hari ini kita akan jadikan di tempat ini, amin. Kita mau menari-nari buat Tuhan kita dalam roh dan kebenaran kita, amin. Amin. Mari kalau yang siap, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Come on. Yeah. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan kita. Kita mau katakan Sio Manise. Haleluya. Mari tuh PM, jangan malu-malu ya. Semuanya harus bergoyang buat Tuhan kita. Come on. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Asik-asik. Yeah. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Come on to PM, come on. Sio, Sio, Sio Manise, ale semua disayang Tuhan. Come on to PM, come on. Sio, Sio, Sio Manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Yeah. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Mari angkat tanganmu bersama, come on. Sio, Sio, Sio Manise, ale semua disayang Tuhan. Sekali lagi, come on. Sio, Sio, Sio Manise, ale semua dicinta. Sekali lagi ya, come on. Sio, Sio, Sio Manise, ale semua disayang Tuhan. Semua yang di sini. Sio, Sio, Sio Manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Come on. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab dia layak terima tarian kita, amin. Seperti Raja Daud menari, kita mau menari juga buat Tuhan kita. Lagu ini lagu dari timur, mana orang Ambon? Mau dilawaikan tanganmu? Ada orang Ambon di sini? Sebelah sana ada ya. Kita katakan Sio Manise buat Tuhan kita. Come on. Sio, Sio, come on to BM. Sio Manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, Sio, Sio Manise, ale sekali lagi ya. Mari kita bergoyang bersama buat Tuhan kita. Sio, Sio, Sio Manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, Sio, Sio Manise, ale sekali lagi ya. Lebih ramai lagi teman buat Tuhan kita sama-sama teman. Sio, Sio, Sio Manise, ale semua disayang Tuhan
Kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab ada sukacita Tuhan mengalir di tempat ini, amin. Sebab ada sukacita ada buat setiap kita, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, come on. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, come on to be ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Berikan sorak kemuliaan buat Allah kita, yeah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Sebab hanya Engkau sukacita kami, Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, Yesus. Kami mau menari dan melompat bagimu, Yesus. Come on, sing it. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yes. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tadi asik banget lagu yang pertama itu tadi ya saudara-saudara ya. Gimana Andrew caranya? Andrew jangan kemana-mana dulu. Andrew sini Andrew. Ya dia bikin kita goyang, dia harus juga goyang di depan kita. Amin saudara-saudara. Gimana pemusik gimana tadi Sio Manise gimana. Come on, Julian. Ya. Let's go. Sio, Oh. Sio, Sio. Saudara-saudara harus ikut-ikut dong saudara-saudara. Sama-sama kita sembah Tuhan. Semua disayang. Sekali lagi ya, come on ke belakang dulu. Sio, Sio ke depan. Sio manis. Ale semua disayang Tuhan. Sekali lagi. Sekali lagi. Sio, Sio, Sio manis. Ale semua disayang. Sekali lagi tuh BM, come on. Sio, Sio, Sio manis. Kiri kanan. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan kita. Thank you Andrew. Senang sekali kalau kita bisa bersuka cita, amin. Dan tadi kita menyanyikan lagu dari Indonesia Timur. Kalau boleh tahu di sini yang dari Indonesia bagian timur bisa angkat tangan. Ya,
Wah, ada di sini ya. Di belakang sana ada Andro orang Manado ya saudara-saudara ya. Luar biasa. Dan saya percaya juga ada banyak di sini yang dari Sumatera, Dari Sumatera, Palembang, Medan ya, Nias di sini banyak. Ya, ada juga yang dari Kalimantan. Mana Wito? Di belakang sana ya. Yang dari Jawa angkat tangannya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Senang sekali untuk hari Minggu kita berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya welcome home buat semua dari kita di sini. Kami percaya bahwa all is welcome. Amin. Because sama seperti tema yang akan kita masuki bulan ini, that Jesus must be for everyone. Buat orang Batak, buat orang Ambon, buat orang Manado, orang Jawa, apapun etnis kita, apapun umur kita, apapun background kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Dan Dia akan menebus dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin saudara-saudara. Welcome bagi jemaat yang baru pertama kali datang. Jika ada bisa lambaikan tanganmu kalau baru pertama kali datang. Apakah ada? Baru pertama kali datang? Di sini ternyata jemaat yang luar biasa setia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Waktunya untuk kita memberikan persembahan saudara-saudara. Pada saat kita memberikan persembahan tentunya kita mengerti bahwa memberi adalah bagian dari ibadah kita. Amin. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh beribadah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan supaya pada saat kami memberi, biar kiranya ini menjadi ucapan syukur kami kepada Engkau. Biar kiranya ini menjadi bagian dari ibadah kami. Supaya apa yang kami beri Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa Tuhan berkati semua tangan-tangan yang memberi. Berkati pekerjaan kami, berkati semua yang ada di depan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Nah saudara-saudara sambil kita memberi, saudara-saudara bisa scan QR code yang ada di depan layar. Atau bahkan yang di bangku di depan, pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ saudara-saudara ya. Sambil kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang saya rindu untuk kita sama-sama dengarkan. Yang pertama adalah cool, saudara. Ya, di 2 PM kita mempunyai cool yang didesain khusus untuk dewasa muda. Kenapa khusus dewasa muda? Karena kita percaya di dalam segmen ini di usia 23 sampai kira-kira 40 tahun, kami percaya bahwa ini adalah masa-masa yang cukup ya ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena kita semua kebanyakan ya sedang bekerja begitu luar biasa, overtime, mungkin banyak travel. Dan bagi yang wanita muda mungkin sedang banyak ingin meniti karir dan atau mungkin yang sudah punya anak, mengurus bayi. Kami percaya bahwa di 2 PM you don't have to live alone. You don't have to travel alone, tapi mari kita sama-sama di dalam komunitas, kita bisa saling membangun, kita bisa saling menguatkan. Siapa tahu cerita kita bisa menguatkan cerita kehidupan orang lain. Dan kita percaya bahwa iman di dalam Kristus adalah bersifat pribadi tetapi tidak perlu dijalankan secara private. Kita akan jalankan bersama-sama. Saudara-saudara bisa lihat cool yang ada di atas. Ya ada cool yang khusus untuk teman-teman yang sudah menikah. Ada cool yang khusus untuk teman-teman yang mau menikah. Ada cool yang khusus untuk yang masih single. Ya saudara-saudara ada yang online, ada yang onsite. Saudara-saudara bisa scan, nanti teman-teman akan bantu untuk mengarahkan kepada tempat yang tepat saudara. Ya oleh karena itu berikutnya kita juga akan ada yang namanya kegiatan-kegiatan saudara. Sore hari ini kita akan mengadakan yang namanya paddle. Ya buat teman-teman yang tertarik untuk main paddle masih ada slot ya Bang Pen ya. Ya masih ada slot 4 saudara ya. Saudara bisa hubungi Andro atau Caca. Nanti mereka akan berpadel-padel bersama-sama saudara ya. Haleluya. Saya rasa minggu ini mereka udah main 3 atau 4 kali. Sebentar lagi jadi atlet saudara-saudara ya. Haleluya. Ya, selain cool dan acara-acara kita juga mengundang teman-teman di sini untuk terlibat di dalam rumah Tuhan, di dalam volunteering. Nah, volunteers kita mempunyai banyak divisi. Saudara, saya percaya bahwa kita semua di sini adalah orang-orang yang diberikan talenta oleh Tuhan. Dan kami percaya di 2 PM bahwa talenta yang Tuhan berikan bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kita pakai untuk membangun dan menolong orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara bisa lihat di atas ada ushers, greeters, ada creative team, ada praise and worship, ada nursery team. Buat teman-teman yang suka anak-anak kecil, di belakang sana ada
tim nursery yang setiap minggu all out. Dengan props, dengan kurikulum, dengan nyanyian, dengan tarian. Untuk bisa anak-anak yang kecil ini bisa mengenal Tuhan. Nah saudara kalau terbeban, saudara bisa hubungi scan QR yang ada di depan. Maka nanti kami akan menghubungi. Berikutnya juga social media 2 PM. Tidak kalah penting bahwa kami percaya melalui social media bukan tentang branding atau personal branding atau tentang keren-kerenan. Tapi kami percaya di social media kita bisa menjangkau banyak jiwa. Katakan amin saudara. Bahwa apapun yang kita lakukan itu ujung-ujungnya adalah tentang jiwa-jiwa. Oleh karena itu saudara bisa ikuti, follow social media 2 PM. Di situ akan ada rekapan khotbah, ada juga acara-acara yang akan kami lakukan supaya saudara juga bisa up to date dan juga bisa mengajak teman-teman yang lain. Saudara. Berikutnya ada prayer request. Prayer request, tadi saya mendengar bahwa ada salah satu teman kami yang ayahnya sedang sakit, sedang recovery karena terkena stroke. Boleh kita sama-sama hari ini kita bersatu dalam doa. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya. Dan kita percaya melalui iman kita bahwa our God is an awesome God. Katakan amin. Bahwa our God adalah Allah yang dahsyat dan mampu menyembuhkan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya panggil juga musisi dan singers untuk maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Come on church, build yourself. Oh, mari kita berdoa saudara. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa kami datang padamu Tuhan. Kami bawa teman kami Tuhan, khususnya orang tuanya yang sedang sakit karena stroke. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya dokter yang menanganinya, semua alat dan obat-obatan yang dipakai Tuhan adalah yang benar dan akurat untuk treatmentnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami akan mendengar cerita-cerita baru bahwa akan ada banyak mujizat-mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Khususnya untuk teman kami ini Tuhan, Kau jangan lewatkan dia. Tuhan Kau lawat Tuhan orang tuanya. Kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman di sini yang belum memiliki jodoh. Saudara-saudara yang belum memiliki jodoh, angkat tanganmu tinggi-tinggi Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan teman-teman kami Tuhan yang belum mempunyai pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan berikan kami pasangan hidup dari Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh Tuhan membangun hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa supaya mereka bisa bertemu di waktu yang tepat. Kami berdoa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk gereja kami, GBI PRJ Group CK7. Kami berdoa Tuhan, kami mengucapkan berkat untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Untuk Pak Niko, Dr. Yanto, oh God that you would bless them so much. Supaya Tuhan mereka boleh berada di dalam rencana Tuhan. Membawa kami untuk semakin lama, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin yang melayani Tuhan. Bahkan orang-orang yang mungkin tidak pernah kami kenal. Kami mengucapkan berkat atas hidup mereka. Tuhan lindungi keluarga mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan kami ada di dalam rumah Tuhan. Dan kami mau berkati gereja kami. Tuhan supaya gereja kami semakin hari Tuhan menjangkau jiwa-jiwa untuk menyenangkan hati Tuhan. Dipakai untuk menjadi tempat di mana ada kesembuhan terjadi. Di tempat ini Tuhan akan terjadi kekuatan baru, pemulihan keluarga Tuhan. Tempat di mana Tuhan mereka berjumpa dengan Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Masuk lebih dalam lagi Tuhan, dalam penyembahan kami. Kami terkagum Tuhan, betapa Engkau begitu mencintai setiap dari kami Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan. Kau selalu hadir dalam setiap proses hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku
Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari yang percaya sama-sama kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Namun Kau yang kami andalkan, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari terus bersama-sama angkat suara menyatakan terbatas. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap tak
Yerusalem. Nyatakan dengan imanmu. Sama-sama kita nyatakan. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu Tuhan, caramu mengangkatku, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Sebab Engkau Immanuel, sebab Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kau Yesus,
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
sembah dan Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan sama-sama ya, katanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sekali lagi, angkat tangan sama-sama, nyembah Tuhan sama-sama. Hanya namamu Yesus, oh, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, hanya namamu yang ku sembah. Allah Immanuel, Kau menyertai setiap langkahku. Kau ku sembah, Kau tiada nama yang lain, yang sanggup menyelamatkan, yang berikan hidup yang kekal. Lebih tinggi lagi naikkan penyembahmu terus. Come on, come on, come on, come on, come on. Berikan tepuk tangan paling luar biasa sore hari ini. Come on, yes. Engkau ku sembah, yes. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hanya Yesus selamanya, hanya namamu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh kota ini. Katakan, sampai seluruh Indonesia. Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu Tuhan. Boleh gak taruh tangan di hati sama-sama? Tuhan jamah hati kami, jamah hati kami, biar kami menangkap hati-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh kota ini, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan.
sampai seluruh, katakan sampai seluruh kota ini, kota Jakarta ini Tuhan, sampai seluruh Indonesia dipenuhi. Bakar hati kami, hancurkan semua keegoisan kami. Katakan sampai seluruh kota ini, sampai seluruh kota ini, sampai seluruh Indonesia. Dipenuhi api kemuliaan. Kasih tepuk tangan sama-sama. Hamba-Mu berdoa, kami sama-sama berdoa. Hancurkan hati yang egois. Dewasakan kami. Anak kecil tukang suka minta-minta doang. Tapi kalau orang dewasa suka memberi. Anak kecil tuh egois, cuma mikirin diri sendiri. Tapi kalau orang udah dewasa harusnya dia mikirkan hidup banyak orang lain. Bukan cuma mikirin diri sendiri. Dewasakan kami melalui firman-Mu hari ini. Biar kami jadi pemberita kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di tempat dimana kami studi, di tempat dimana kami kerja, dalam keluarga kami, dalam pertemanan kami. Pakai kami. Ini aku, utus aku Tuhan. Kami mau dewasa, tidak cuma minta berkat, tapi biar hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat semua anugerah yang kami terima. Kami berdoa sekali lagi biar melalui hidup kami banyak orang bisa mengalami anugerah Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Lawat hati kami yang keras ini, luruskan cara pandang yang salah, dewasakan kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus yang siap untuk ngalamin Tuhan lebih lagi. Katakan sama-sama, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk semua teman-teman. Ngomong sama kiri kanan ini dulu, kamu hari ini kelihatan kurus sekali deh. Amin. Semua ini siap dengar firman Tuhan? Siap untuk melakukan firman Tuhan? Amin. Hari Kamis yang kemarin kita merayakan apa? Hari apa? Kenaikan Yesus Kristus. Yesus sebelum naik ke surga ada pesan yang sangat penting. Nah gini, biasa kalau orang mau pergi dalam jangka waktu yang panjang, biasanya pesan-pesannya itu penting, betul nggak? Kadang-kadang saya suka pesan tuh sama ART di rumah. Mbak, saya mau pergi, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Itu pesan-pesan penting semua. Saya sama istri waktu itu mau pergi pelayanan. Anak-anak mesti stay di rumah karena mereka sekolah. Saya ngomong pesan-pesan sebelum saya pergi. Itu biasanya pesan-pesan yang sangat penting. Ya. Yesus sama, Yesus punya pesan yang sangat penting. Dan harus kita kerjakan. Alkitab menulis di dalam Matius 28, 16-20. Judul yang saya mau sampaikan hari ini adalah membawa kabar baik untuk semua orang. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan pakai saya. Sekali lagi katakan Tuhan pakai saya untuk membawa kabar baik bagi semua orang. Siapa mau dipakai Tuhan hari ini? Mau? Yang mau coba angkat tangan tinggi-tinggi. Biar Roh Kudus ingatan panggilan Anda ya. Jadi ketika Anda angkat tangan, jangan kaget. Abis ini ada dorongan dari Roh Kudus yang selalu ingatkan Anda, panggilanmu bukan untuk cuma berhenti terima berkat, no, jadi berkat. Jadi pembawa kabar baik bagi hidup banyak orang. Katakan amin. Ada satu pesan penting Yesus ngomong sebelum dia naik ke surga. Matius 28 mencatat ini. Judul perikopnya luar biasa. Di situ dikatakan apa? Perintah untuk apa? Sama baca-baca, baca sama-sama. 3, 2, 1. Perintah untuk apa? Memberitakan apa? Injil. Ya. 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Berarti sebelumnya Yesus sudah ngomong sama mereka, di bukit ini aku nanti bakal naik ke surga, kalian siap-siap ya. Yesus sudah ngomong sebelumnya. 17.
Ketika melihat dia, mereka apa? Menyembahnya. Tetapi beberapa orang di situ dikatakan apa? Ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan apa? Segala apa? Kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu kapan? Senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perintah ini perintah yang utama, perintah yang penting yang harus kita kerjakan. Tuhan mau pakai setiap kita untuk memberitakan Injil. Nah, Injil itu dalam bahasa Yunaninya dipakai kata euangelion. Euangelion. Artinya apa? Kabar baik. Ada beberapa poin yang penting yang saya baca dari firman ini yang barusan kita baca. Di situ tadi ditulis dengan jelas Tuhan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik. Dilanjutkan dengan kalimat ayat 19, jadikanlah semua bangsa itu apa? Muridku. Yesus gak pernah suruh, tolong kamu jadikan semua orang itu pengusaha. Enggak. Tolong kamu jadikan orang itu orang-orang kaya. Enggak. Yesus suruh mereka apa? Jadikan semua orang bangsa muridku. Supaya mereka jadi pengikutku. Sampaikan kabar baik sama mereka. Dengar ini. Tuhan mau pakai kita semua jadi pemberita kabar baik bagi hidup banyak orang. Katakan amin. Karena apa? Yang pertama saya belajar. Karena di mata Tuhan yang paling berharga itu adalah orang, bukan uang, bukan harta, bukan popularitas ataupun pencapaian dunia. Di mata Tuhan yang terpenting itu adalah jiwa. Yang Tuhan paling cinta itu manusia. Dengar hati Tuhan. Tuhan paling cinta itu namanya manusia. Yang disebut biji matanya Tuhan itu tuh manusia. Makanya Tuhan paling sedih ketika ada satu jiwa itu harus binasa. Dia gak rela. Makanya kenapa Yesus turun ke dunia. Supaya tidak ada satupun orang itu binasa. Tapi mereka beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Itu tujuannya Tuhan. 2 Korintus 5:15 mengatakan. Dan Kristus telah mati untuk siapa? Untuk siapa? Semua orang. Mau dia dikatakan kaya, miskin, ada duit, gak ada duit. Kelakuannya benar, kelakuannya gak benar. Dipandang hebat, dipandang rendah sama orang. Yesus mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup bagi siapa? Dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hari ini saya percaya ada sebuah dorongan ilahi yang Tuhan mau. Stop untuk jadi orang yang selalu cuma berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Dewasa sama-sama yuk. Jadilah orang yang bisa, kalau orang cinta Tuhan, pasti juga cinta yang ada di hatinya Tuhan. Betul? Kalau kamu cinta seseorang, kamu pasti juga berusaha untuk menyenangkan hati orang tersebut kan. Orang yang cinta Tuhan, pasti akan cinta jiwa-jiwa juga. Tangkap hati Tuhan hari ini. Lukas 15 ayat 10 mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada siapa? Malaikat Allah. Karena apa? Karena apa? Satu orang berdosa yang bertobat. Maaf ya, malaikat gak pernah tepuk tangan ketika rumahmu tambah bagus. Malaikat gak pernah tepuk tangan ketika mobilmu jadi lebih bagus. Malaikat gak pernah tepuk tangan ketika jabatanmu tambah naik. Tapi malaikat di sorga akan bersukacita. Sorga akan bergemur dengan luapan sukacita. Adalah ketika melalui hidupmu
Ada satu jiwa yang diselamatkan. Dengar hati Tuhan hari ini. Tangkap isi hati Tuhan hari ini. Jabatan tertinggi di mata Tuhan. Maaf, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bukan orang terkenal, bukan orang pinter. Tapi jabatan tertinggi di mata Tuhan adalah pemberita kabar baik. Karena di mata Tuhan yang paling berharga adalah jiwa. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan, dalam tawa mereka tersimpan duka. Banyak orang ya kelihatannya bikin konten ketawa, hatinya hancur, siapa yang tahu? Kita nggak tahu, tapi Roh Kudus bisa tuntun kita, mereka ini butuh Tuhan. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Dengar hati Tuhan siang hari ini. Mereka perlukan bukan hanya kita saja. Mereka perlukan. Dengar ini sama-sama. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Yang bisa nyanyi lagunya, nyanyi sama-sama. Mereka perlukan tidak hanya saya, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati, mereka perlukan. Setiap detik ini banyak jiwa sedang berjalan ke neraka. Jangan jadi orang egois yuk. Lewat hidupmu engkau bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Lewat hidupmu banyak orang bisa dijamah oleh kasih Tuhan. Amin. Kalau engkau sudah mengalami zaman kasih Tuhan, jangan egois. Jangan berhenti di Anda. Tuhan mengasihimu, engkau dipulihkan supaya melalui hidupmu banyak orang bisa dipulihkan Tuhan juga. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Yang kedua, dengar ini. Alkitab tulis, ketika mereka melihat dia, ketika murid-muridnya lihat dia, ayat 17. Mereka menyembahnya tetapi beberapa orang itu ragu-ragu. Ketika Yesus lihat ada beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku ini telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya gini, siapapun orangnya, sekalipun hari ini kau merasa ragu-ragu. Sekalipun hari ini rasanya siapa saya, mana mungkin saya bisa, saya bukan pastor. Saya gak jago berkata-kata, tetapi dengar ini. Siapapun Anda, Tuhan bisa memakai orang biasa dengan cara yang luar biasa. Kalau Anda lihat hidupnya Petrus. Petrus ini orang yang kasar, orang yang pelin-pelan, labil, penakut. Mulut yang sama ngomong dia gak bakal meninggalkan Yesus. Tapi tindakannya nyangkal Yesus 3 kali. Orang yang sudah ketakutan akan masa depannya. Gak lagi jadi penjala manusia. Dia kembali jadi penjala ikan. Karena dia udah gak bisa lihat masa depan. Tapi justru orang seperti ini Tuhan pakai dengan luar biasa kan. Bagian kita cuma berkata ya Tuhan aku mau. Bagian Tuhan akan memampukan setiap kita. Yesus sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang engkau gak bisa, Tuhan bisa mampukan engkau. Yang engkau gak punya, Tuhan bisa sediakan. Supaya melalui hidupmu banyak orang bisa kenal kabar baik. Yaitu tentang Yesus yang menyelamatkan kita semua.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai kemana? Ujung bumi. Untuk kita bisa menjadi pemberita kabar baik yang efektif, yang produktif, kita butuh Roh Kudus. Karena apa? Kebanyakan dari kita takut, betul kan? Takut ditolak, nggak tahu mesti ngomong apa sama orang. Setuju nggak? Firman Tuhan berkata, Markus 16:20. Lalu pengikut Yesus pergi ke berbagai wilayah dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Di sini dikatakan dan Tuhan apa? Menolong mereka dengan memberikan kuasa untuk melakukan mujizat Tuhan, membuktikan bahwa berita yang mereka sampaikan itu adalah apa? Benar. Bagian Anda taat, bagian Tuhan menyatakan kuasanya melalui hidupmu. Katakan amin. Jangan takut. Satu ayat lagi deh kita baca. Lukas 12, 11-12. Waktu kamu ditangkap gara-gara memberitakan kabar baik nih, dan dibawa menghadap para pemimpin Yahudi atau para pejabat pemerintah, janganlah kamu khawatir tentang apa yang harus kamu katakan untuk membela diri, untuk menyaksikan tentang siapa Yesus. Gak usah takut. Atau bagaimana kamu akan menjawab semua pertanyaan mereka. Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan apa? Memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Saya tuh juga tiap kali tuh, aduh beneran deh, bingung mau ngomong apa. Tapi saya tahu ada pribadi yang selalu akan mampukan kita semua, namanya Roh Kudus. Ketika kita gak tahu mesti ngomong apa yang baik sama seseorang, yang bisa menjamah hati seseorang, kita tahu Roh Kudus pasti tolong kita. Bagian kita mau, bagian Roh Kudus mampukan kita. Katakan amin. Bagian kita taat, bagian Roh Kudus menyatakan kuasanya. Dan Anda mesti ngerti ini. Kadang-kadang kita mikir gini, Frankie, Kak Frankie, kalau saya ngomong orangnya gak berubah gimana? Nah biasanya kan kita gitu. Kalau saya udah ngomong sampai berbusa-busa, orangnya tetap keras hati gimana? Lihat, Yohanes 16, 8-11. Ketika Roh Penolong itu datang, Dia yang akan apa? Menyadarkan. Jadi bukan kita. Bagian kita cuma menabur kata-kata, bagian Roh Kudus yang akan menyadarkan orang itu. Ketika orang-orang dunia bawa pemikiran mereka salah tentang ketiga hal ini, tentang dosa, tentang cara untuk menjadi orang yang benar di mata Allah, dan tentang pengadilan terakhir. Itu karya Roh Kudus. Pertama tentang dosa. Roh Kudus yang akan menyadarkan kepada mereka bahwa mereka itu berdosa kalau tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku. Bagian Anda itu sederhana, beritakan kabar baik yang pernah engkau alami di hidupmu. Kalau orang itu gak mau terima, percayalah Roh Kudus punya cara yang terlalu kreatif untuk menjamah hidup seseorang. Katakan amin. Bukan engkau. Bukan engkau juru selamatnya. Yesus juru selamatnya. Katakan amin. Karena saya juga bingung gitu ngomongin seseorang, apalagi kalau itu anggota keluarga. Bagian kita cuma ceritakan tentang aku punya Yesus yang hidup. Aku punya Yesus yang memulihkan hidupku. Sesimpel itu. Kamu mau gak kenal Yesus? Kalau kamu belum mau sekarang gak apa-apa. Boleh gak aku doain aja? Sesederhana itu kok. Boleh gak aku ngomong sesuatu bahwa Yesus juga mengasihi kamu. Yesus mati buat aku, Yesus juga mati buat kamu. Sesederhana itu. Nanti di poin ketiga saya akan sampaikan lebih detail. Tapi intinya, jangan pernah takut untuk melangkah. Karena ada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita. Disuruh jadi penginjil semuanya pada ketakutan nih kelihatannya nih. Padahal itu harta yang kekal. Tangkap ini. Maaf ya, Anda mau kumpulkan harta yang kekal gak di surga? Siapa yang mau? Pengen punya harta yang kekal? Tahu gak harta yang kekal itu tuh mata uangnya namanya jiwa-jiwa. Bukan dolar, bukan rupiah. Namanya apa? Jiwa-jiwa.
Lihat, apa yang Roh Kudus lakukan? Pertama tentang dosa. Kedua, tentang cara menjadi orang yang benar di mata Allah. Karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak melihat aku lagi. Roh penolong itu yang akan menyadarkan bahwa aku sudah membuka jalan sehingga manusia bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Roh Kudus yang bekerja. Anda berkata Roh Kudus bekerja. Anda berkata Roh Kudus yang mengurapi perkataan Anda. Nggak usah takut. Kata-kata yang kelihatannya salah pun, tetap kalau Roh Kudus bekerja, semuanya ada kuasa Tuhan yang bisa membuat perkataan itu tetap menjadi perkataan yang menghidupkan. Lagi, dan ketiga, tentang pengadilan terakhir. Roh Kudus yang akan menyadarkan orang-orang di dunia ini bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi karena sekarang iblis, penguasa dunia ini, sudah dinyatakan bersalah. Saya ada satu kesaksian yang menarik. Suatu kali saya diajak sama orang tua saya, sama papi saya, pelayanan ke Kalimantan. Dan itu ternyata daerahnya itu, medannya itu gak gampang. Waktu itu kami turun, naik pesawat, turunnya di kota Banjarmasin. Masih masuk sekitar, kalau gak salah sekitar 7 jam lebih dari Banjarmasin. Dan ternyata itu kami tinggalnya. Malam itu kami mesti menginap di sebuah rumah penduduk. Dan di sekitarnya itu kuburan. Ada horor pokoknya. Ya. Itu kalau dijadikan film-film sekarang cocok itu. Udah kan, kira-kira jam 11 sampai mendekati jam 12. Tiba-tiba itu tuh ada serangan. Karena besok kami ini mau pelayanan ke sebuah desa yang mesti masuk ke pedalaman lagi. Dan di desa itu ada seorang dukun yang gak suka kalau ada ibadah di sana. Jadi malam hari itu tiba-tiba itu anjing-anjing di daerah sana tiba-tiba bisa bikin paduan suara. Melonglong sama-sama. Itu mengerikan sekali. Tiba-tiba bisa au gitu-gitu. Itu tengah malam bisa choir pokoknya. Pecah suara gitu kira-kira. Terus tiba-tiba dari atas atap rumah itu terdengar bunyi petasan. Tar. Ini siapa yang lempar petasan tengah malam nih? Sampai akhirnya seorang pendoa berkata, rombongan kami, Pak, ini namanya serangan santet, Pak. Ada yang gak suka dengan kedatangan kita besok ke sana? Udah. Akhirnya kami sama-sama berkumpul di satu ruangan, kita doa sama-sama nyembah Tuhan. Saya gak pernah lupa hari itu kami nyanyi lagu ini. Bagi yang tahu lagu ini berarti Anda lahirnya zaman Majapahit soalnya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Wah, pokoknya kami nyanyi lagu itu, wah semangat gitu. Ya, kalau tahu lagu ini lahir zaman kapan? Majapahit. Ketika kami berdoa terus nyembah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Wah, nyanyi nyembah Tuhan. Awalnya kami ketakutan. Tiba-tiba ada satu pendoa mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Kita gak usah takut. Karena tempat di mana kita melayani di sana, saya sudah melihat begitu banyak malaikat surga sudah ada di sana dan menyertai perjalanan kita. Kita akan mengalami kemenangan yang besar di sana. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Udah kan? Besok pagi dong berangkat ke sana. Masuk 2 jam lagi tuh. Ketika masuk di sana, saya ngelihat di sebelah kiri ketika kami mau turun, itu tengkorak-tengkorak ternyata dari leluhur mereka. Kalimantan gitu loh. Okultismenya akan kuat. Dan ketika sampai di sana, kita kaget. Baru ketika kita buka pintu, ada seseorang yang sudah tua, pakai cincin di mana-mana, parangnya ada di depan. Ngeri kan? Ternyata saya baru tahu itu adalah dukun yang suka nakut-nakutin orang. Tapi yang luar biasa, hari itu dia justru mempersilahkan kami untuk beribadah. Artinya apa? Ada kuasa Tuhan yang menyertai orang-orang percaya. Kegelapan yang gak bakal tahan. Lihat. Dan hari itu ketika kami masuk ke sana, penginjilan, kabar baik kami disampaikan. Betapa dahsyatnya Yesus mengubahkan hidup kami. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Hari itu banyak orang dibaptis di sana. Lihat. Kalau kita taat, kita melangkah, Roh Kudus pasti akan menyertai kita dengan kuasa yang luar biasa. Perlindungannya, hikmatnya, gak usah takut. Bukan engkau yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang akan tolong setiap kita. Amin. Makanya hari melangkahlah. Jangan jadi orang yang egois, cuma mikirin diri sendiri. Berkat terbesar itu jiwa loh, bukan harta. Berkat terbesar itu apa? Jiwa.
bukan harta. Yesus ke dunia ini untuk manusia, bukan untuk uang. Untuk manusia, yaitu setiap kita. Dengar hati Tuhan hari ini. Jadi yang kedua, Tuhan memakai siapapun kita dengan cara yang luar biasa. Karena Roh Kudus akan selalu bekerja memampukan kita semua. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yes. Yang ketiga, kalau kita mau jadi pembawa kabar baik, beritakanlah kabar baik, bukan kabar buruk atau yang menakutkan. Ya, kadang-kadang orang itu nginjil itu salah. Injil itu kabar baik, bukan kabar buruk, bukan kabar penakutkan. Kamu ya, kalau kamu nggak terima Yesus sekarang ya, neraka atau nggak neraka gitu. Ya orang ketakutan lah. Kalau kamu nggak terima Yesus ya, hati-hati. Kamu sekarang mau menikah kan, mandul, tau nggak mandul? Gitu katanya. Kamu nanti terkutuk. Itu bukan kabar baik. Namanya kabar baik bukan seperti itu. Suatu kali saya pernah ada satu kejadian, saya lagi naik pesawat. Akhirnya duduk sama seseorang yang non-Kristen. Dan kami berbincang, saya berkenal dengan dia. Saya cerita sama dia. Dia akhirnya ngomong, Bapak ini ngapain? Kok sampai bawa gitar segala macam? Saya ini pelayanan ini Pak, saya ini nyanyi Pak di gereja. Oh gitu, ya saya punya banyak teman Kristen dan segala macam. Oh iya. Akhirnya ngobrol kan. Ngobrol akhirnya ada satu celah. Saya ngomong tentang Injil, kabar baik. Pak, kita ini kan semua udah berbuat dosa ya. Dosa itu kan ngeri ya Pak ya, menakutkan ya. Kadang-kadang sampai kita merasa gara-gara dosa kita kan, kita akhirnya takut bakal masuk surga apa enggak gitu. Tapi ada berita baik Pak. Ada Tuhan yang namanya Yesus Pak. Dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Saya mau tanya gini Pak. Lebih gampang gini. Bapak misalnya mau kerja di satu perusahaan, karena dia kebetulan seorang pengusaha. Kalau misalnya ada orang baru ya, lebih gampang mana? Orangnya nemui CEO atau CEO-nya yang nemuin orang itu? Yang mau kerja itu. Saya tanya sama dia, menurut Bapak lebih gampang mana Pak? Ya kalau orang mau nemui CEO kan ngelewatin prosedur yang gak gampang ya. Tapi kalau CEO mau nemui orang yang lagi cari lowongan kerja gitu misalnya, itu kan lebih gampang, betul kan? Nah itu sama Pak. Kalau kita cari ke Tuhan, wah susah Pak. Tapi Yesus makanya mau jadi manusia. Jadi sama seperti kita. Mau berjumpa dengan kita. Bahkan dia kasih dirinya. Karena gak bisa Pak, dosa ini mesti ditebus juga dengan manusia. Yesus mesti jadi manusia untuk menebus kita. Dia sangat baik. Dia gak cuma mengasihi saya, tapi dia juga mengasihi Bapak. Ya, Bapak ingat satu nama yang menyelamatkan cuma Yesus Pak. Gitu. Urusan masalah dia itu bakal suatu kali bakal percaya sama Yesus apa enggak. Itu sudah bukan bagian kita. Bagian kita adalah menyampaikan kabar baik itu bagi hidup banyak orang. Katakan amin. Jadi menyampaikan Injil itu sesederhana itu. Dimulai dengan manusia sudah berbuat dosa. Coba next slide. Manusia sudah berbuat dosa. Akhirnya dia kehilangan semua yang terbaik dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Jauh dari yang menciptakan dan mengasihinya. Akhirnya hidup manusia itu kan kosong. Punya uang banyak juga bisa tetap kosong. Karena manusia itu butuh Tuhan. Karena itulah Tuhan jadi manusia. Bayar dosa kita. Supaya kita diselamatkan. Sesimpel itu. Itulah kabar baik yang diperlukan hidup banyak orang hari-hari ini. Contoh kabar baik lagi. Saya sering kali ngomong sama orang-orang yang jauh dari Tuhan. Sesimpel ini. Next slide ya. Saya cuma ngomong kayak gini. Bro, Tuhan tuh mengasihi kamu loh. Sekalipun kamu hari ini hidupmu masih hancur, tapi selalu ingat ada satu nama yang selalu mengasihi kamu. Namanya Yesus. Yesus ya, dia tetap setia. Sekalipun kita itu gak setia, ingat matahari tetap diberikan kepada kita semua. Hidup kita benar maupun gak benar, matahari tetap buat kita semua kan. Diberikan sama kita. Lihat. Dia tuh seperti Bapak yang mengasihi anak-anaknya. Pengen suatu kali kamu nih, setiap kita nih kembali sama dia. Yesus itu Bapa yang baik. Dia datang membawa keselamatan. Dia datang kasih hidup yang terbaik buat kita. Di dalam Yesus yang ada hanyalah sukacita. Dia punya pengharapan,
punya kasih, punya keselamatan, punya pemulihan, punya pengampunan. Semua yang kita butuhkan cuma ada di dalam satu nama, namanya Yesus. Bagian kita menyampaikan, bagian Roh Kudus memfollow up apa yang kita katakan. Karena kita percaya setiap perkataan orang percaya itu punya kuasa dan Roh Kudus yang selalu bekerja. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi gak usah mikir terlalu jauh, beneran gak usah mikir terlalu jauh. Momen di mana engkau berkata, momen di sana firman itu akan teraktivasi. Saya suatu kali itu dikasih pengertian yang sederhana banget sama Tuhan gini. Ketika kita menyampaikan kabar baik sama orang, gak usah mikir terlalu jauh sampai orang ini ngalamin apa, udah gak usah mikir gitu. Percayalah gini, di dalam satu titik kritis dalam hidup manusia, orang tuh kalau sudah mau mendekati ajalnya, nafas terakhir menjelang, percayalah namanya manusia, dia akan panggil semua nama yang bisa memberikan keselamatan buat dia. Betul kan? Setuju gak? Paling enggak, dia pernah mendengar nama Yesus dari hidupmu. Sekalipun di titik terakhir, dia masih bisa mendengar nama Yesus melalui depan. Dia menyebut nama Yesus. Siapa yang percaya di dalam nama Yesus pasti diselamatkan. Katakan amin. Makanya jangan ditahan untuk memberitakan nama Yesus. Orang tuh dalam titik terakhirnya dia masih punya kesempatan. Kalau hatinya masih keras, awalnya udahlah. Biar dia berproses sama Tuhan. Toh hari ini kita bisa mengasihi Tuhan itu kan melewati proses kan. Betul kan? Ayo berapa orang udah ngomong sama Anda tentang Tuhan berulang kali. Tetapi tetap Anda kekeh gak mau ke gereja. Berapa banyak orang udah dorong-dorong ngalami masalah segala macam. Tetap Anda mengeraskan hati. Tapi hari ini kalau Anda bisa duduk di tempat ini. Anda bisa mendengar firman. Anda bisa cinta Tuhan. Bukankah itu melewati sebuah proses karya Roh Kudus dalam hidup kita? Amin. Awalnya cuma sebuah benih. Tapi jangan pernah anggap remeh sebuah benih. Benih kabar baik yang Anda tabur. Suatu kali itu akan menjadi buah yang lebat dalam kehidupan orang lain. Jangan ditahan kabar baik itu. Sampaikanlah kabar baik. Ada anugerah Tuhan buat setiap kita. Ada kemurahan Tuhan buat setiap kita. Jadi sampaikanlah kabar yang baik. Yang terakhir. Tangkap ini. Terakhir nomor 4 yang saya belajar. Untuk menjadi pemberita kabar baik, hidup kita ini mesti dipulihkan. Karena apa? Hidup yang dipulihkan, orang yang lihat perubahan hidup kita, itu adalah kabar dan kesaksian yang terbaik dari hidupmu. Your life is your message. Hidupmu itu adalah pesan yang terbaik yang kau bisa sampaikan sama orang. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tanpa kita sadar banyak orang tuh ngamati hidup Anda. Bisa jadi mereka kepengen kenal Yesus gara-gara melihat bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu. Makanya beritakan sama Yesus dimulai dengan apa? Kesaksian. Saya makanya tiap kali kemana-mana suka bersaksi. Saya suka tulis di sosmed bagaimana Tuhan menjamah hidup saya. Saya seringkali posting sesuatu untuk menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan. Ada di beberapa kali podcast, saya ceritakan bagaimana Tuhan menjamah hidup saya. Saya orang yang gagal, saya ngalamin ini dan itu. Tapi akhirnya Tuhan bisa pulihkan saya dan segala macam. Suatu kali ya, ini baru kejadian sekitar 1-2 bulan yang lalu, saya lupa. Tiba-tiba ada orang WhatsApp saya melalui nomor admin saya. Dia ngomong seperti ini. Kak Frankie, saya non-Kristen. Tapi hari ini ketika melihat posternya Kak Frankie, saya kepingin datang ibadah. Saya kaget. Dia berarti bisa kenal saya. Bisa jadi dia lihat kesaksian hidup saya. Bisa jadi dia lihat lagu yang saya nyanyikan waktu di TikTok atau di mana nggak tahu lah. Kita nggak pernah tahu. Terus Kak Frankie nanti hari Minggu ini di mana? Saya kok kepingin datang yang di Alam Sutra. Rumah saya nggak jauh dari sana. Saya pikir orang seperti ini takutnya kadang-kadang suka apa? Suka nipu, iya kan? Bener gak sih? Bener loh. Hari itu saya pelayanan di CK7 Alam Sutra. Orang itu datang di sana. Dan akhirnya hari itu dia terima Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lewat kesaksian, serius. Ini tanya aja sama pengerja di CK7 Alam Sutra. Hari itu saya kontak-kontakan sama dia. Direct message Instagram. Saya ngomong nanti temuin bapak ini. Karena saya mesti segera pergi. Nanti Anda connect aja sama gereja ini. Lihat. Saya cuma bersaksi. Saya cuma ceritakan kebaikan Tuhan.
melalui media sosial. Saya cuma berbagi firman sama banyak orang. Gak nyangka ada orang-orang yang dilawat Tuhan di sana. Itu yang saya tahu. Apalagi banyak orang mungkin yang saya gak kenal. Tuhan sudah menjamah hidup mereka. Karena itu hari ini kita mesti take action. Untuk bisa terus alami pemulihan dalam hidupmu. Ayo mau dimuridkan di dalam sebuah gereja lokal, katakan amin. Saya hari ini bisa ngalami terus pemulihan, karakter saya bisa lebih baik. Apa yang saya kerjakan bisa lebih berdampak, itu karena apa? Karena saya mau dimuridkan. Kata Kristen itu cuma disebut 3 kali di Alkitab. Kata orang percaya dicatat 2 kali di Alkitab. Tapi kata murid itu dicatat 269 kali. Kesaksianmu akan tambah hebat. Kesaksianmu akan tambah dahsyat ketika kita ini mau dimuridkan. Kau akan mengalami bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu, pernikahanmu, keluargamu, pekerjaanmu. Karena pemulihan itu adalah pesan terbaik yang kau bisa sampaikan sama teman-temanmu. Engkau bisa sampaikan sama keluargamu. Kamu kan lihat aku ya. Aku dulu kan orangnya emosian tahu. Aku dulu kan orangnya sukanya pokoknya gak bisa dikit-dikit gampang baper. Kamu kan lihat aku dulu orangnya suka mengintimidasi orang. Aku nih orangnya kepahitan. Tapi kamu lihat. Jesus changed my life. Tuhan ubahkanku hari ini. Lihat, kalau Tuhan bisa ubahkan aku, Tuhan juga bisa ubahkan kamu loh bro. Tuhan bisa ubahkan kamu loh. Tuhan juga bisa ubahkan kamu loh. Dan Dia mengasihi kita semua. Karena Dia ciptakan kita tiap hari. Dia mau bekerja dalam kehidupan kita. Sampaikan itu sama banyak orang. Hari ini makanya Tuhan rindu memulihkan setiap kita. Katakan amin. Karena kalau engkau dipulihkan, kesaksianmu akan memberkati banyak orang dan membawa kabar baik bagi hidup banyak orang. Kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Suatu kali saya ketika kuliah ada beberapa kejadian sih. Yang pertama, waktu itu saya sama teman-teman lulus kuliah pergi ke sebuah pantai. Kami ber-11 berangkat. Dan di sana di pantai itu saya waktu masuk ke sana saya sudah ngerasa nggak damai, nggak tenang karena di tempat itu ada pemujaan terhadap dewa tertentu. Akhirnya saya memilih untuk menyembah Tuhan di sana. Dan akhirnya teman-teman pada main di sana di daerah pantai situ. Dan akhirnya dan waktu itu saya ada di sana saya cuma nyembah Tuhan. Saya mengagumi karya Tuhan yang luar biasa. Sekitar setengah jam saya nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Selesai itu saya akhirnya kumpul sama teman-teman. Setelah kumpul sama teman-teman kita mulai bikin tenda. Dan malam itu ada kejadian-kejadian yang mulai aneh-aneh lah. Jadi waktu itu kita bawa lampu sama bawa aki gitu ya. Nah ini lampunya di sini, akinya rada jauh, tidak ada kabel yang mengkoneksikan. Lampunya bisa nyala, apa gak horor coba bayangin. Ini kok pantai aneh, ternyata benar itu pantai selatan masalahnya. Ya. Dan waktu itu kami mau tidur tuh susah banget karena terlalu banyak serangga macam-macam, akhirnya susah untuk tidur. Paginya jam 5, saya memilih untuk kembali ke mobil. Saya mau tidur di mobil deh, semalam udah susah tidur. Teman-teman pada ikut. Awalnya mau bermalam 2 malam gak jadi. Akhirnya hari itu kami memutuskan, pulang deh ke Surabaya deh. Pulang kita ke Surabaya. Pulang dari sana. Satu persatu teman saya itu masuk rumah sakit. Dan ternyata diagnosanya adalah malaria. 10 orang kena malaria. Cuma 1 yang gak kena apa-apa, sehat walafiat. Yaitu cuma saya. Gara-gara kejadian itu pada heboh teman-teman. Ki, kamu kok bisa sih? Ini 11 orang berangkat deh. 10 sakit semua malaria. Cuma kamu doang yang gak ngalamin apa-apa. Kamu mau tahu gak? Ingat waktu aku sampai sana, aku nyembah Tuhan. Ketika kau menyembah ada perlindungan Tuhan dari tempat maha tinggi. Tuhan bisa protek aku dari sakit penyakit serangan apapun. Aku punya Tuhan yang membela. Aku punya Tuhan melindungi. Hari itu teman saya mendengarkan kabar baik. Gara-gara apa? Saya ngalami perlindungan Tuhan. Tuh lihat. Kesaksian kedua. Saya waktu itu kuliah nilainya gak bagus. Beneran lulus itu gak bagus. Sampai saya tuh malu sama teman-teman. Teman-teman saya itu pada dapat selendang warna ungu. Saya tanya sama mereka, kamu kok bisa dapat selendang ungu karena apa? IPK-nya 275 ke atas.
Oh ternyata IPK saya 2,6 doang. Makanya gak dapat selendang itu kan. Saya malu jujur aja. Udah lulus dengan nilai yang gak bagus lah pokoknya. Tapi tahun lalu tiba-tiba universitas di mana saya dulu kuliah namanya Petra di Surabaya. Tiba-tiba kontak saya. Kak Franky, kita mau ngundang Kak Franky menjadi inspirasi buat mahasiswa baru. Nah, saya kan tanya kaget kan ya. Ini gak salah ngundang, betul kan? Mahasiswa nilainya hancur kok disuruh jadi inspirasi apaan? Kamu maksud saya mau jadi contoh mahasiswa yang tidak berhasil gitu maksudnya? Yang jangan dicontoh gitu. Oh enggak Kak, kami lihat bagaimana seorang Franky Kuncoro diubahkan sama Tuhan. Kakak kan banyak gagal, ngerjain ini itu gagal, bener ya Kak? Iya. Tapi akhirnya kakak menemukan panggilan dan segala macam. Hari ini karya kakak, kesaksian hidup kakak itu memberkati banyak orang. Tolong ceritakan tentang hebatnya Tuhan mengubah hidup seorang Franky Kuncoro. Ceritakan sama mereka supaya banyak mereka dikuatkan. Wah, hari itu saya jadi pembawa kabar baik buat mahasiswa baru. 1.300 mahasiswa baru. Saya sampaikan tentang betapa dahsyatnya Tuhan. Pinter gak cukup, saya ngomong sama mereka, pinter gak cukup. Anda perlu Tuhan. Karena cuma Tuhan tahu masa depan yang terbaik buat hidupmu. Wah, hari itu saya pertama kalinya sama Petra dikasih piagam. Gak pernah seumur hidup saya. Saya gak pernah lupakan hari itu. Orang yang biasa Tuhan bisa pulihkan dengan cara yang luar biasa. Akhirnya hidup kita bisa jadi kesaksian bagi banyak orang. Disitulah pesan terbaik yang Tuhan bisa nyatakan. Amin. Bangga berdiri sama-sama ya. Saya tutup dengan satu ayat Lukas 10 ayat 2. Kita mau baca sama-sama ayat ini. Lukas 10 ayat 2. Multimedia bisa tampilkan. Yes. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Katanya kepada mereka, tuaian memang apa? Banyak. Tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Hari ini sudah banyak orang berdoa di tempat ini. Saya yakin. Para pemimpin berdoa. Supaya apa? Banyak orang mau menjangkau. Mau memberitakan kabar baik. Yesus itu mati untuk semua orang. Bukan cuma untuk kalangan tertentu. Tangkap ini. Banyak orang di sana yang lagi butuh Tuhan. Mungkin mukanya kelihatannya karirnya sukses. Tapi jiwanya kosong. Mereka juga ketakutan akan masa depan mereka. Dan mereka butuh kabar baik dari hidupmu. Kalau hari ini kau sudah ngalamin Tuhan, jadilah pembawa kabar baik bagi hidup banyak orang. Take action dong. Kita gak pernah tahu orang yang Tuhan gerakkan untuk Anda doakan atau Anda kontak hari ini. Kita gak pernah tahu hidup orang itu sampai kapan. Atau kita hidupnya sampai kapan. Betul? Gak pernah tahu. Kalau hari ini masih ada kesempatan, jadilah pembawa kabar baik bagi hidup banyak orang. Amin. Siapa mau? Siapa mau? Angkat tanganmu sama-sama yuk. Bagimu Tuhan, katakan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Katakan, genapi Tuhan. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh pakai setiap kami Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Katakan, genapi Tuhan. Jadikan kami Tuhan pembawa kabar baik bagi hidup banyak orang. Katakan, angkat tangan yang sama-sama. Urapi setiap kami lebih tinggi lagi. Come on, nyanyikan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Yes. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Amin, amin. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Sekali lagi sama-sama. Bagimu
potensi kami Tuhan. Supaya banyak orang bisa mengenal kasih Tuhan. Kami mau mengerjakan perintah-Mu Tuhan. Kami mau mengerjakan amanat agung-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hari ini firman Tuhan ingatkan kembali. Panggilan utama kita itu jadi pemberita kabar baik. Bukan cuma ngalami mujizat. Kalau Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu, pakai untuk bersaksi bagi hidup banyak orang. Jangan ditahan untuk diri sendiri. Banyak orang di luar sana membutuhkan pengharapan dari Tuhan. Kalau kau masih punya sosial media, pakailah. Jangan cuma posting makanan mulu. Pakailah untuk memberitakan kabar baik. Bagaimana hidupmu dijamah sama Tuhan. Jangan kaget ketika kau mengalah, ketika kau melangkah, ada pengurapan Tuhan akan menyertaimu. Mungkin kesaksianmu sederhana, tetapi ada kuasa yang tidak terbatas akan menyertai langkahmu. Jangan kaget akan ada orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan melalui kata-kata yang sederhana yang kau ucapkan di sosial media. Pakai 1 menit terakhir ini, kalau ada satu nama, entah itu keluarga, teman, rekan kerja, atau seseorang yang Tuhan ingatkan, dan mereka belum kenal Tuhan, hidup mereka jauh dari Tuhan, boleh gak pakai waktu 1 menit ini, doakan nama itu. Jangan egois, dengar isi hati Tuhan, doakan orang itu. Sebut namanya, katakan Tuhan, aku berdoa. Hari ini aku berdoa Tuhan, buat orang ini, jamah hatinya. Setiap firman yang dia pernah dengar ataupun dia belum pernah dengar, pakai aku juga menjadi pembawa kabar baik untuk hidupnya. Aku setelah ini aku pengen kontak dia. Aku mau saksikan, aku mau tanya kabarnya dia. Dan aku mau saksikan bagaimana Tuhan memulihkan aku. Pakai aku juga Tuhan. Untuk bisa menyatakan kasih Tuhan melalui hidup orang itu. Jamah aku Tuhan. Aku rindu mengumpulkan harta di surga. Aku rindu Tuhan pakai aku. Untuk membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Kalau aku diselamatkan, itu karena Tuhan mau pakai aku menjadi penjala manusia. Mari Tuhan urapi setiap kami. Biar pulang dari tempat ini, apapun yang ada di tangan kami, pekerjaan kami, pertemanan kami, keluarga kami, talenta kami mau pakai semuanya untuk memberitakan betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidup kami. Pulihkan kami, hamba-Mu berdoa sekali lagi. Kalau ada area di hidup kami yang perlu dipulihkan, karakter kami, pekerjaan kami, keuangan kami yang perlu dipulihkan, pulihkan kami. Ketika kami dipulihkan, kami percaya Tuhan mau pakai kami semua menjadi saksi akan kebesaran Tuhan yang dahsyat. Tuhan bisa pulihkan kami, Tuhan juga bisa pakai kami menjadi alat pemulihan bagi hidup banyak orang. Mari Tuhan Kau berkarya, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, pulihkan yang menderita, bebaskan kami yang terikat. Biar hidup kami mengalami terobosan ilahi. Itulah kesaksian yang luar biasa. Ketika hidup kami dipulihkan, banyak orang akan mendengar Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mulai detik ini, Roh Kudus ingatkan panggilan kami. Kami dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik bagi hidup banyak orang. Itulah yang utama yang kami mau untuk bisa hidupi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Untuk kami tidak hidup bagi diri sendiri, tapi kami hidup untuk jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati kasih Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakai setiap dari kami Tuhan. Amin. Segala keberadaan kami, talenta kami,
pekerjaan kami, cara kami berkomunikasi, bahkan pakai hobi kami Tuhan. Tuhan pakai untuk membangun, pakai itu menjadi satu jembatan untuk kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami yang tidak mampu ini. Kami rindu Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pastor Frankie Kuncoro, Tuhan berkati dia berlimpah-limpah, istrinya, anak-anaknya. Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Tuhan untuk memperlengkapi gereja-gereja Tuhan. Supaya Tuhan kami sebagai tubuh Kristus menjadi bersatu dan semakin indah di hadapan Tuhan. Menjadi berkat, menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami berdoa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Adakah di sini saudara-saudara yang belum menerima roti dan anggur bisa angkat tangan tinggi-tinggi supaya teman-teman ushers bisa membantu saudara-saudara. Haleluya. Sambil kita menunggu, mari kita dengarkan lagu ini saudara-saudara. Jika ada yang belum bisa angkat tangan, di belakang sana masih ada, di depan banyak sekali. Silakan saudara-saudara. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Di sebelah kanan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Silakan terus angkat tangan saudara. Terlalu mahal. Terlalu besar. Mari jemaat. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Nah saudara-saudara, mari kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana Dia menyelamatkan hidupmu. Bagaimana ada kabar baik yang disampaikan kepada hidupmu. Sehingga Dia bisa mampu merubah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Tetapi Engkau yang tidak berdosa, Engkau rela meninggalkan sorga, turun ke bumi, menderita gantikan kami. Engkau begitu baik Tuhan. Kiranya Tuhan pada saat kami melakukan perjamuan kudus ini, biar hadirat-Mu sungguh-sungguh nyata di antara kami. Kemuliaan-Mu nyata dan turun memenuhi kami Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia rindu memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan rindu untuk kita melakukannya dengan cara yang benar. Maka dari itu mari kita introspeksi diri kita sendiri saudara. Bagaimana kita berjalan seminggu ini, sebulan ini. Jangan simpan dosa, jangan simpan kepahitan. Oh mari Tuhan, mari datang ke hadapannya Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kami tidak mau simpan dosa. Kami tidak mau simpan kepahitan. Kami mau lepaskan pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kalau kami mengingat kebaikan Tuhan, kami lebih memilih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu sama lain. Jamah kami. Bapa, kuduskan kami semua, pelayan-pelayan-Mu, Tuhan Yesus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya.
Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudara dikasih Tuhan, angkat roti tinggi-tinggi di tangan kananmu. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tupihem, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Nyatakan dengan ekspresi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu. Berkat kesembuhan, mujizat, kelepasan, jawaban doa menjadi bagian kami Tuhan. Kami percaya. Para suami di tempat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Para suami, Tuhan hamba-Mu berdoa, biar kiranya para suami di tempat ini menerima pengurapan raja, imam dan nabi. Supaya Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Tuhan berikan mereka kesehatan yang sempurna. Supaya mereka mampu membawa keluarga mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan berkati segala pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Tuhan jadikan mereka berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Para istri di tempat ini mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Para suami jika istrimu di sebelahmu, tumpang tangan atasnya. Doakan dia. Bapa kami berdoa untuk para istri di tempat ini. Supaya Tuhan jadikan mereka tiang doa dan tiang penolong bagi suami dan keluarga mereka. Tuhan jadikan mereka anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Tuhan berkati engkau dengan kesehatan yang luar biasa. Tuhan berikan mereka keterampilan untuk menjadi ibu yang Tuhan yang mampu mendidik dan mengajar anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaannya. Dan pengurapan yang baru, hikmat yang baru boleh turun atas para istri di tempat ini. Anak-anak muda dan single parents, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan hari ini, Tuhan jadikan anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Menjaga kekudusan, berhasil di dalam studi pekerjaan mereka, di dalam relationship mereka. Kiranya pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas turun atas mereka. Bagi mereka yang bekerja Tuhan jadikan kepala dan bukan ekor. Kau berikan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan pakai hidup mereka untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi pembawa kabar baik kemanapun Tuhan kirim mereka. Untuk para single parent di tempat ini, kami percaya bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Bahwa Allah adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan mereka juga. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan topang mereka dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Kami sungguh diberkati. Kami diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Jesus must be for everyone. Tuhan pakai kami Tuhan bukan sekedar pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan
aktivitas di dalam gedung gereja, tetapi pakai kami untuk menjadi pembawa kabar baik. Kemanapun Tuhan kirim kami, di tengah keluarga kami, di kantor kami, di pertemanan kami, dimanapun Tuhan kirim kami. Tuhan, supaya Tuhan bukan hanya kami yang menerima berkat Tuhan, tetapi biar kiranya Tuhan keselamatan Tuhan boleh menjadi bagian mereka juga. Kami percaya. Saatnya kami untuk mengakhiri ibadah kami Tuhan. Dan kami rindu untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sampai ketemu minggu depan. Bawa teman-teman yang lain, beritakan kabar baik. God bless you. Selamat hari Minggu.